pasca baru bikin. Oke ya, sekarang kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama. Nah, sebelumnya Bapak akan share screen dulu. Stop talking. I saw the Nah, kelihatan tidak? Stop chatting. Kelihatan tidak? Kalau kelihatan jempolnya. Kelihatan tidak? Kelihatan nggak kayaknya? Ya. Kita hari ini akan belajar tentang menentukan kalimat. Kalian masih ingat kalimat itu apa? Kalimat itu sekumpulan dari kalimat itu merupakan bagian paragraf. Dari sebuah paragraf itu ada kalimat itu adalah kalimat yang menjadi inti dari sekumpulan kalimat itu dalam satu paragraf itu hanya kalimat utama. Kalian kalau di bahasa Inggris tahu yang namanya main idea. Main idea tahu? Kalau tahu jempolnya. Nah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia sama saja dengan kalimatnya. Jadi dari sekumpulan kalimat itu dalam satu paragraf itu ada satu kalimat yang menjadi inti paragrafnya. Di dalam satu paragraf itu terdapat dua jenis kalimat. Yang pertama tadi itu kalimat utama. Terus yang kedua itu kalimat penjelas. Penjelas di sini ya. Kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas itu kalimat yang berisi penjelasan. Jadi kalau tadi kalimat inti dari paragraf. Nah, kalimat penjelas ini utamanya. Jadi kalimat utama. Nah, ada. Nah, yang perlu kalian tahu sebelumnya. Ini bisa dibaca ya? Bisa dibaca ya? Kelihatan tidak? Kan tidak? Iya. Kelihatan ya? Ya, penjelasannya. Kalimat utama adalah kalimat atau dasar dari suatu paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam paragraf. Sifat umum itu artinya kalimat utama itu masih belum detail, ya, belum detail atau belum spesifik. Kalimat utama itu biasanya terdapat di awal di kalimat pertama atau di akhir paragraf. Di kalimat atau kalimat terakhir. Kadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir. Jadi dalam satu paragraf ada dua kalimat terakhir. Kalimat utama juga kalimat dari paragraf. Nah, yang perlu kalian tahu itu ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama tadi ya, belum spesifik. Oke, ayo dulu ya. Ya, kalimat utama itu bersifat umum atau belum spesifik. Ya. Dan dapat berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri bagaimana? Berdiri sendiri itu berarti tapi kalau dalam
paragraf itu tidak ada isinya. Nah, lalu kalimat biasanya ada di awal paragraf ya, di kalimat pertama. Namun terkadang berada di akhir paragraf. Nah, untuk yang ada di akhir paragraf itu ada ciri-ciri. Kalau kalimat utama yang ada di ciri-cirinya ada kata oleh karena itu, jadi, atau ya, atau dengan demikian. Jadi kalau misalkan dalam satu paragraf kalian menemukan di kalimat akhirnya itu ada ciri-ciri, tiga ciri-ciri, berarti kalimat itu ada di akhir ya. Nah, kalau kalimat terakhirnya ada tiga kata ini, ya, kalimat utamanya itu di akhir. Ya. Nah, terus yang kedua, kalimat penjelas. Kalau tadi ada kalimat utama, nah, ada yang namanya kalimat penjelas itu adalah tadi ya, contohnya kalau misalkan kalimat utamanya kalimat utamanya cara membuat nasi goreng misalkan. Itu kalimat penjelasnya berarti itu nanti kalian jelaskan cara-cara membuat goreng. Misalkan yang pertama cara membuatnya itu apa? Siapkan penggorengan dulu misalkan. Terus yang kedua menyiapkan. Nah, cara ini tadi yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat utamanya tadi cara membuat nasi goreng. Agak susah ya emang ya. Nah, kalimat penjelas itu ada ciri-ciri. Kalimat penjelas jadi yang mendukung kalimat utama, menjelaskan kalimat utamanya. Yang B ya menjelaskan atau kalimat utamanya. Yang ketiga memerlukan kata penghubung. Kata penghubung itu contohnya ada bahkan, misalnya, contohnya, itu ya. Nah, di sini ada contoh kalimat utama. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Ya, Pak. Kan? Ya. Coba yang Bapak sebutkan namanya, bacakan ya. Nah. Halo. Kenta ya, Pak? Ah. Yuk, kita. Kenta baca. Kenta dibaca yuk. Eden. Eden. Halo. 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 Apa? Coba semuanya di mute dulu semuanya. Semuanya di Apa? Semuanya di mute. Tak jelas, soalnya internetnya lambat. Oh, sebentar. Ini frozen ini. Ini aduh ya ampun. Nah. Sudah kedengaran belum? Jelas belum?
Jelas belum? Tabel, coba dibaca yuk. Udah lebih jelas, Pak. Tabel. Baca lu, yuk. Kalimat utama yang ada di awal paragraf. Istabel. Contoh kalimat utama. Kalimat utama ada di awal paragraf. Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di toko untuk membantu ibunya. Nah, ya, mute lagi ya, di mute semuanya ya. Nanti biar suaranya jelas di situ. Nah, di sini kalimat paragraf yang pertama, contohnya, Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya dia sering membantunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di toko untuk membantu ibunya. Nah, kalimat utamanya itu kalimat yang pertama yang Pak Pasca tandai warna kuning ini, ya. Ya. Kenapa? Karena kalimat pertama ini itu sifatnya masih umum, belum spesifik. Ya, Rika adalah anak yang rajin. Nah, rajinnya seperti apa? Itu kan belum spesifik ya. Iya ya? Iya tidak? Iya tidak? Nah, Rika adalah anak yang rajin. Rajin seperti apa? Kan belum spesifik. Nah, lalu, kalimat selanjutnya ini yang berwarna biru ini, itu menjelaskan. Jadi, kalau ada kalimat yang Pak Paskawat tandai warna biru ini, nanti itu menjadi lebih spesifik. Ya, nah, Rika adalah anak yang rajin. Nah, rajin bagaimana? Rajinnya bagaimana? Yang pertama dijelaskan, dia selalu bangun setiap pagi setiap harinya. Nah, itu kan itu membantu mendukung kalimat yang pertama kan? Mendukung kalimat yang pertama. Jadi kalimat utamanya menjadi lebih spesifik karena ada kalimat kedua ini, ya. Rajinnya kenapa? Iya, rajinnya karena dia selalu bangun pagi. Terus yang kedua, biasanya ia sering membantu ibunya. Nah, terkaitkan dengan kalimat utamanya kan, ya. Terus yang kedua, kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Halo, di-mute semua dulu ya. Mute semuanya dulu ya. Debbie, baca yuk. Kalimat utama 4. Oleh karena itu Andi memiliki banyak teman di sekolah. Kalimat penjelas. 1. Saat Yuk, bermain Andi Debbie. tidak. Halo, Debbie. Dulu dibaca ini. Nah, Saat bermain Andi tidak pernah pilih-pilih teman. Dia suka membantu teman-temannya saat ada yang kesulitan. Selain itu Andi juga anak yang pandai di sekolah. Oleh karena itu Andi memiliki banyak teman di sekolah. Nah, tadi ingat ciri-ciri kalimat utama ya. Kalau di akhir paragraf, di kalimat terakhir itu ada kata oleh karena itu, ini yang Pak Pasca tandai. Yang Pak Pasca lihat warna hijau ya, ini ya. Jelas? Nah, ingat ya, ini ciri-ciri kalimat utama.
Nah, kalau di kalimat terakhir itu ada kata oleh karena itu, atau jadi, atau dengan demikian, artinya kalimat terakhir itu adalah kalimat utama, ya. Ya. Nah, di paragraf ini di kalimat terakhirnya itu ada kata oleh karena itu. Artinya kalimat terakhir ini adalah kalimat utamanya. Nah, sekarang Pak Pasca jelaskan kenapa kalimat terakhir itu menjadi kalimat utama. Nah, kalimat terakhir ini masih bersifat umum. Andi memiliki banyak teman di sekolah. Kenapa di sekolah mempunyai banyak teman? Yang menjelaskan di sini kalimat pertama sampai ketiga. Andi memiliki banyak teman karena saat bermain Andi tidak pernah pilih-pilih teman. Jadi kalau Andi tidak pilih-pilih teman, di sekolah Andi jadi banyak teman. Terus yang kedua, dia suka membantu teman-temannya saat ada kesulitan. Ya. Itu mendukung kalimat utamanya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tanya, kenapa Andi banyak teman-teman di sekolah? Kenapa Andi memiliki banyak teman di sekolah? Karena dia suka membantu temannya yang sedang kesulitan. Nah, jadi kalimat nomor 2 ini mendukung kalimat utamanya, ya. Terus kalimat yang ketiga, Andi juga anak yang pandai sekolah. Nah, Andi memiliki banyak teman karena Andi anak yang pandai. Ya. Nah, ini materi ini nanti Pak Pasca share di Edmodo ya. Sekarang ada pertanyaan tidak? Sudah jelas belum? Belum ya? Sudah jelas belum? Sudah. Sudah jelas belum? Lovelyn. Lovelyn. Sudah jelas, Pak. Kenapa? Sudah. Kenapa? Jelas, Pak. Nah, kalau sudah jelas, sekarang buka buku 3G halaman 12. 12. 12. Halaman apa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halaman 12. Sudah. Halaman 12 ya. Sudah? Ya. Nah, Jaden. Pak Baska. 3 apa, Pak? 3 apa? Ya. Kalau sudah di-mute lagi, di-mute. Semuanya di-mute dulu. Pak, 3 apa, Pak? Tanya. 3 apa? Apa, Kenat? Apa? Kenta? Kenta belum jelas halaman berapa, 3 berapa. 3G. 3G halaman 12. 12. 3G halaman 12. Halaman 12. Sudah 12? Nah, yang Pak Pasca sebutkan namanya di unmute ya, terus baca ya. Jaden yuk, baca yuk. Paragraf pertama, yang teknologi pangan pengolahan buah. Teks. Di terdapat beragam jenis buah-buahan. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah. Namun buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Oleh karena itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi panggan. Nah, coba kalian lihat dan diingat-ingat tadi ciri-ciri kalimat utama.
Nah, kalau di paragraf pertama ini, kira-kira kalimat utamanya di mana? Di awal atau di akhir? Yang tahu angkat tangan. Samuel, jangan mute. Kayaknya yang di atas, yang paling depan. Coba kita lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir dulu. Yo, di mute semua dulu, Pak, kalian lihat kalimat pertama yang di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan dan kalimat terakhir. Oleh karena itu buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Nah, kalian lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ayo diinget-inget ciri-cirinya tadi. Yang tahu. Kristabel. Gimana, Kak? Oleh karena itu buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Itu kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya itu di akhir. Semuanya kalian beri garis bawahi, sudah garis bawahi kalimat yang terakhir. Kalimat yang oleh karena itu buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Nah, itu di garis bawahi. Ya. Kristabel. Apa? Kenapa Kristabel tahu kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf? Kenapa? Karena oleh karena itu. Ya, benar. Jadi ciri-cirinya kalimat Mana, Pak? kalau kalimat terakhir ada kata oleh karena itu, jadi kalimat terakhirnya adalah kalimat utama dan yang lain itu sebagai kalimat penjelas. Sudah di underline belum? Sudah di garis bawahi belum? Sudah, Pak. Karena itu sampai mana? Nah, Udah. sekarang paragraf 2. Pak, mana? Paragraf 2. Jonathan. Pak, mana, Pak? Pak, Kenta masih nanya, Pak. Bentar. Ya, Kienta. Kenapa? Ini kayak mana? Yang mana di garis? Di garis bawah itu kalimat terakhir di paragraf pertama. Kalimat terakhir di paragraf pertama. Saya nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Paragraf pertama ketemu belum? Paragraf pertama kamu udah ketemu belum, Kenta? Paragraf Terus pertama. yang paling terakhir. Nah, itu kan kalimat pertamanya. Nah, yang oleh karena itu. Oleh karena itu. Nah, yang terakhir itu. Sampai pangan. Itu kalimat. Ya. Yo, Jonathan. Banyak olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Ada selai, keripik, buah kering, asinan, dan manisan buah. Setiap jenis makanan dibuat dengan cara berbeda-beda dan dengan bahan campuran berbeda pula. Misalnya penambahan gula, tepung, dan sebagainya. Nah, yang tahu kalimat utamanya ada di mana? Yang tahu angkat tangan. Kalimat utamanya ada di mana?
Carlito. Carlito. Kalimat pertama, Pak. Nah, pintar. Kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama. Kalian garis bawahi. Banyak olahan hasil teknologi. Sampai titik ya. Nah, di kalimat pertama itu kalimat utamanya. Ya. Pak, boleh minum nggak? Boleh. Boleh. Boleh sambil makan loh ya. Kenapa kalimat pertamanya itu menjadi kalimat utama? Karena yang pertama, di kalimat terakhir itu tidak ada ciri-ciri, tidak ada kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Berarti kalimat terakhir bukan kalimat utama. Ya. Terus yang kedua, kalian lihat kalimat kedua. Ada selai, keripik, buah kering, asinan, dan manisan buah. Nah, kalimat kedua ini itu mendukung kalimat pertama. Ya. Hasil pangan yang berasal dari buah-buahan itu bisa dibuat menjadi selai, bisa menjadi keripik, bisa menjadi buah kering, asinan, dan manisan buah. Jadi kalimat keduanya itu mendukung kalimat pertama. Nah, kalau kalimat keduanya sudah mendukung kalimat pertama, artinya kalimat pertamanya itu adalah kalimat utama. Nah, kalau misalkan kalimat keduanya tidak relate, tidak mendukung kalimat pertama, berarti kalimat pertamanya bukan kalimat utama. Ya. Paragraf ketiga. Roslin. Unmute dulu. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah yang diminati, misalnya selai. Untuk membuat selai, mula-mula buah dicuci dan dipotong-potong. Selanjutnya buah dicampurkan dengan air dan gula, kemudian dipanaskan. Setelah matang dan membentuk adonan selai, setiap dikemas di toples. Sebelumnya toples dipanaskan terlebih dahulu agar terbebas dari kuman. Hasil olahan buah-buahan lainnya adalah keripik buah segar yang dapat diolah menjadi keripik yang gampang. Nah. Paragraf ketiga. Siapa yang tahu kalimat utamanya di mana? Paragraf ketiga. Yang tahu kalimat utamanya di mana? Kalian lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalau ada yang memiliki ciri-ciri khusus, berarti kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Nah, paragraf ketiga ini kalimat utamanya ada di mana? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Paragraf ketiga. Yang tahu kalimat utamanya ada di mana? Tidak ada? Felis mau jawab nggak? Felis. Kalimat utamanya di mana? Di paragraf pertama. Di kalimat pertama. Ya. Kalau misalkan kalian tidak tahu, kalian lihat dulu kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ya. Yang pertama kalian lihat kalimat terakhir dulu. Kalau misalkan di situ ada ciri-ciri khusus, ada oleh karena itu, ada jadi, ada kata demikian, ya kalimat terakhir itu kalimat utama. Tapi di sini ada tidak? Kalau tidak ada berarti kalimat utamanya bukan kalimat terakhir, ya.
Nah, kalau bukan kalimat terakhir, kalian lihat ke kalimat pertama. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati. Misalnya selai, itu kalimat pertamanya ya. Kalian lihat kalimat kedua. Untuk membuat selai, nah, mendukung tidak kalimat keduanya? Relate ya? Relate ya? Kalimat pertama membicarakan tentang selai. Kalimat kedua juga membicarakan tentang selai. Jadi kalimat keduanya itu mendukung kalimat pertama. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal. Garis bawahi. Garis bawahi kalimat pertama. Bentar.